Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sedikit juga disclaimer buat teman-teman bahwa nantinya ya seperti yang dibilangin pada moderator tadi, bahwa di ujung kelas nanti itu akan ada the best materi. Itu jadi bukan desain lagi, tapi tentang disclaimer sedikit itu tentang bagaimana kita itu menjadi seorang desainer di zaman sekarang. Nah, karena sekarang banyak sekali teknologi-teknologi yang sudah mumpuni banget untuk desain. Nah, itu dia yang bakal kita bahas nanti. Jadi biar apa? Biar nanti setelah teman-teman itu keluar dari sini, itu teman-teman itu tahu apa yang harus dilakukan dengan bertambahnya teknologi dan juga bertambahnya generasi ini, dan desain itu jadi hal apa sih di zaman yang akan datang nanti. Nah, jadi itu untuk jalan teman-teman dan juga wawasan bahwa nanti itu kita itu ketika desain itu teknologi itu apa aja yang bisa kita ambil, dan juga bagaimana pembelajarannya nanti, dan juga di generasi ke depan itu desain itu gimana. Nah, itu bakal kita bahas di akhir pertemuan nanti, dan itu materinya bukan saya, yaitu ada kenalan saya. Ya, dia itu kalau dia itu sekolah di bidang informatika, jadi dia itu teknologi itu paham banget itu, dan dia itu mengikuti apa ya namanya ya, mengikuti teknologi banget lah. Nah, oke, jadi langsung aja kita pertemuan kali ini kita itu kan memperdalam apa yang telah kita sampaikan kemarin. Kemarin itu kita akan membahas desain media sosial ya, yang bahkan sudah ada teman-teman yang Edbar yang udah udah Edbarnya, dan itu nanti untuk teman-teman yang masih bingung gimana, kan dari kemarin tuh masih belum ada triknya ya. Kemarin cuma pengenalan dan juga apa aja sih yang perlu dilakuin untuk desain media sosial. Nah, setelah itu nanti kita akan bongkar trik-trik gimana cara kita ngedesain, dan juga untuk adbarnya nanti biar teman-teman yang pertama juga mendapatkan trik di Pixel Lab, dan juga biar bertambah gimana cara teman-teman itu menguasai Pixel Lab, dan juga setelah itu biar teman-teman itu tahu apa aja sih biar desain itu jadi keren tuh gimana gitu. Oke, jadi langsung aja tanpa basa-basi teman-teman. Kemarin yang udah ngumpulin itu kan kalau nggak salah Yuki, setelah itu Pila ya nggak? Siapa sih, lupa aku. Siapa kemarin? Bilang nggak bang? Siapa? Aska. Yang ngumpulin Aska. Terus siapa lagi? 3 orang nggak sih? 3 orang doang. 2 orang. Oke. Nah, Pila. Nah, jadi dari 3 desain nanti kita itu bakal ya istilahnya ya kita review lah. Kita review gimana sih ngedesainnya, dan juga ngedesain kayak gitu itu apa aja sih yang dilakuin gitu. Sekalian kita itu nanti itu menginterogasi orang yang bikinnya tadi. Oke, jadi langsung aja guys. Kita akan, karena waktu kita sekali lagi terbatas, aku pengen jam 9 itu selesai. Karena apa? Ya, karena belajar 1 jam itu sebenarnya udah cukup banget. Tinggal kita itu nanti sekali lagi teman-teman itu tinggal prakteknya. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanya di grup, insya Allah bakal ada yang respon, dan bakal ada, kalau enggak ya Japri juga nggak apa-apa. Sebenarnya banyak banget yang kemarin ini sih, yang Japri dan juga nanyain sedikit, dan tetap aku jawab, dan aku bantu karena memang saya niatnya ya membantu. Sekali lagi saya niatnya membantu, nggak ada pure apa-apa. Saya pengen bantu biar teman-teman itu bisa ngedesain cuma pakai HP. Bahkan kemarin aku ada beberapa project dan itu aku gunain pakai Pixel Lab. Dan nanti akan ada sharing sedikit gimana cara lika-liku saya itu dapatkan desain yang nggak masuk akal gitu. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai. Oke, kita akan mereview dulu yang pertama. Kita akan mereview review desain yang kemarin dibuat nih. Oke, langsung aja. Oke, kelihatan ya teman-teman? Yo, what's up guys? Oke, jadi langsung aja. Yang pertama, kemarin itu ada desainnya Kak Pila. Apa ini? Oh, salah. Kita kesimpan ke galeri nggak ya? Wait, kita lihat. Harusnya kesimpan sih. Ini beberapa project saya yang kemarin aku buat secara nggak masuk akal banget, itu parah.
Nah, kemarin tuh mana? Nggak ada deh. Nggak masuk di sini. Kita masuk di galeri. Tapi kita ambil aja di galeri. Bentar. Soalnya bentar. Set. Pixlab. Oke. Kemarin tuh kita lihat ini foto siapa nih. Oke, yang pertama ini tuh desainnya Kak. Ini Kak Yuki. Yuki ada nggak Yuki? Yuki Kato. Yuki Kato mana? Gak ada ya? Yuki Kato ya? Oke, kalau nggak ada kita ke Kak Pila dulu deh, mumpung ada. Nah, kita save dulu guys. Oke, ini keren sih menurut aku, elegan ya. Tapi oke, kita akan bahas aja. Jadi teman-teman kalau yang pengen nanya gimana sih ngedesainnya Kak Pila gitu kan, mumpung Kak Pila juga ada di sini, jadi kita akan review gitu guys. Pertama, Pertama kita ini tuh image size kita ukur dulu 9/16 biar bisa kelihatan full. Oke. Nah, ini dia keren nih. Ini tuh kalau kita lihat ya nih teman-teman, berarti kelihatan ya collab sama beliau. Aku kemarin udah ada ajakan sih collab sama orang, tapi karena saya itu sibuk guys. Nah itu benar-benar Sombong banget. itu benar-benar masya Allah, saya itu sampai cari waktu luang itu susah. Jadi mohon maaf. Bahkan orang sekarang udah ngechat tapi belum gue balas, parah gak sih? Ya nggak apa-apa, nanti aku chat ya orangnya. Nah ini kalau teman-teman lihat ini tuh kenapa bisa keren, karena Kak Pila ini ya, dia itu pakai desain, bukan dia itu ngedesain itu menggunakan seluruh seluruh layar, maksudnya benar-benar nggak ada space kosong, jadi isinya isinya full, entah itu elemen ataupun background dan sebagainya, dan itu patut dicontoh kalau kita pengen yang nggak minimalis gitu. Nah ini ada beberapa elemen yang teman-teman teman-teman pengen tahu. Yang pertama itu kalau ini ya objeknya ya, objek ini dari Kak Pilanya sendiri. Setelah itu yang kedua, kemarin trik di di teks ini udah bisa ya. Ada nggak yang belum bisa? Bahkan kemarin yang teks yang teks yang timbul itu bisa ya teman-teman. Kemarin ada yang sedikit nanya, yang contohnya yang kayak ini. Teks timbul tuh kemarin yang kayak ini deh. Nah ini nih teks yang ini nih guys. Ini udah ada yang bisa ya atau ada yang masih belum bisa, biar kita bongkar sekalian kalau ada yang belum bisa. Ada nggak yang belum bisa yang teks ini nih? Ini kan, nah ini nih teksnya ini nih. Kalau kita lihat kan ini teksnya kan ini ada objek, itu objeknya nyatu gitu, timbul lah. Ini jadi tulisannya di belakang objek tapi bisa kelihatan karena ada garis ini nih. Nah dari sini yang teks ini udah bisa ya, insya Allah ya teman-teman ya. Atau masih ada yang belum bisa? Coba yang di sini deh, yang di sini dulu. Bisa kan? Oke, Faris. Siap. Oke, jadi ini udah aman insya Allah. Jadi teman-teman nanti bisa kombinasikan teks-teksnya. Setelah tadi ada ini, ada objek, setelah itu teks. Setelah itu kita lihat backgroundnya, itu background media sosialnya. Nah, setelah itu ini tuh, nah ini tuh pakai terus bisa draw, iya enggak? Ya enggak Kak Pila, coba. Ini pakai draw, ya enggak? Enggak, Enggak, pakai apa? pakai mentahan. Oh, mentahan. Elemen, oke. Tapi bisa pakai draw sih. Oke. Setelah itu yang ini nih. Ini ada ini. Nah, ini trik ini yang mungkin nanti kita ini keren sih. Terus itu ada ini. Itu belakang ini elemen juga yang biru-biru ini. Itu atasnya ini. Nah ini dia space sampai nggak ada space kosongnya guys. Nah itu yang patut dicontoh buat teman-teman kalau pengen desainnya itu elegan lah intinya. Karena menurut aku elegan. Karena apa? Karena elegannya itu bisa menutupi semua space sehingga space-nya nggak kosong.
dan kita lihat ini perspektif lah. Oke, bagus. Apila bagus banget. Bisa nih collab. Ya. Oke. Yang kita akan bahas ini teman-teman nih. Aku pengen tanya sama Kak Bila deh. Kita akan sambil review kan. Kalau aku boleh tebak, berisik. Kalau kita boleh tebak, ini efek apa namanya kamera. Nah, ini asik nih buat teman-teman nih. Apalagi nih efek kamera nih. Aku pengen nanya aja. Ini tuh pakai, ini kan aku interogasi ya. Ini tuh pakai biar sekaligus nebak. Nah, ini tuh pakai pertama foto. Ya fotonya maksudnya mentahan kameranya lah. Setelah itu dikasih apa namanya? Ini 3D shape. Ya enggak? Habis itu di blurin. Di blurin. Dikurangin ininya. Opacity-nya ya enggak sih? Coba kalau dari pengamatanku gitu. Biar terjadi kayak gini tuh. Ya enggak Kak Bila? Bener kan? Nah, kita akan bongkar nih nanti. Setelah itu untuk elemen-elemen mungkin teman-teman insya Allah udah bisa yang kemarin kita nih. Jadi kalau udah tahu trik-triknya itu tinggal kita itu mengaplikasikannya gimana cara ngedesain kita. Oke. Nah itu ini juga kalau kita lihat dia pakai shadow-nya udah kayak kemarin yang kita bikin, jadi shadow-nya benar-benar kayak shadow bayangan asli gitu. Nah ini teman-teman bisa dicontoh ya. Nah ini dari Kak Bila. Jadi di sini untuk desain ini nih, yang pertama teman-teman, desainnya ada nggak yang pengen ditanyain dari desain ini? Coba, kalau ada yang bingung ataupun yang bingung sama desain ini nggak apa-apa, kita akan bongkar di sini. Aku. Oke, boleh Farid Rahman. Coba. Itunya Bang, apa namanya? Kayak efek itunya loh. Yang biru-biru itu kayak percikan apalah itu. Oh ya, nice. Setelah itu ada lagi. Nah itu buatnya gimana? Nah oke. Yang lain ada nggak? Kita tampung dulu. Yang lain. Oke, kita akan buka dulu deh. Oke, kalau aku amatin, sekalian dikoreksi ya Kak Bella. Nah, ini tuh pakai tekstur, bukan tekstur, namanya tuh elemen juga sih, elemen habis itu dimasukin kayak buat tekstur itu. Ya enggak? Jadi dimasukin elemen dan kalau kita zoom ya. Ini tuh coba lihat deh. Ini tuh sebenarnya warnanya hitam. Maksudnya ada warnanya itu hitam, habis itu ada corak-coraknya dan setelah itu dihapus warna hitam-hitamnya. Jadinya kayak gini. Ya enggak? Coba Kak Bila. Gimana? Jadi kan kayak gini. Contoh. Enggak ada, aku nggak punya tekstur. Banyak banget di sini. Contoh kayak gini. Jadi desainnya itu kayak gini. Apa namanya? Ada hitam, habis itu elemen biru-biru, habis itu Kak Pila hapus eraser color, hapus yang warna hitamnya, habis itu jadi tinggal sisanya itu, ya enggak? Enggak. Apa tuh? Itu atau mentahan? Iya, mentahan. Udah PNG? Udah. Berarti PNG. Soalnya kalau kita lihat nih, berarti itu PNG-nya juga triknya gitu. Soalnya kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena setelah di samping-samping elemen ini nih, itu ada item-itemnya. Jadi ibaratnya ya enggak enggak kehapus semuanya. Itu tuh hitamnya itu karena Shadow. Aku tambahin shadow di situ. Di belakang kamera itu ada shadow hitam. Oh, ditambahin shadow lagi. Iya. Nah, itu bagusnya ya bukan bagus, maksudnya itu bagusnya karena enggak apa namanya, enggak ada
warna backgroundnya. Jadi Kak Pila itu udah punya mentahan semua. Jadi kalau kalian punya mentahan, bilang aja Kak Pila. Kak Pila punya banyak mentahan kayaknya ini. Ini bisa di-spill ya Kak Pila ya. Karena memang sebenarnya mentahan itu penting sebenarnya. Tapi karena saya itu sebenarnya orangnya males gitu guys. Jadi saya cuma ngambil mentahan di Pinterest gitu kadang. Itu kita ini. Nah oke, dari sini coba Kak Faris Rahman. Gimana? Ini tuh jadi mentahan dan setelah itu jadi dimasukin kayak biasa biar jadi udah ada mentahannya, nggak ngebikin sendiri gitu kali ini. Jadi emang ngedesain itu ya, itu sebenarnya cuma tempel-tempel doang guys, tempel-tempel jadi. Tapi yang susahnya itu dimikirnya, itu susahnya. Gimana cara kita tuh ngelayatnya gitu yang paling susah. Nah, dari desain ini coba aman ya, jadi udah bagus, udah ada media sosialnya. Jadi emang yang aku pengenin itu adbarnya itu ada media sosialnya teman-teman biar bisa terpost, terunggah lah. Nah gitu. Oke, jadi dari sini insya Allah udah aman. Nanti kita bahas nih cara ininya. Nah cara ini oke kita bahas langsung aja deh di sini kita bongkar. Untuk elemen yang tadi ya, elemen yang bawah kamera ini ya, kita akan bongkar nih teman-teman. Karena ini sebenarnya juga keren. Jadi biar ada efek-efek blurnya gitulah. Jadi caranya pertama kita harus siapin dulu ininya. Foto apa sih yang pengen kita jadiin blur gitu? Kita bisa cari di Pinterest sekali lagi. Atau di website juga bisa free pick ataupun Behance ataupun Penjiwing juga ada banyak lah intinya. Setelah itu kita cari contoh anu deh apa ya? Contoh ya api ini deh nanti jadinya jelek sih gak apa-apa deh aja. Oke setelah itu kita masuk lagi ke seleb. Caranya tuh gini guys, kurang lebihnya ya kita masukin, tapi ini gara-gara ada teksturnya aja, gara-gara nggak PNG aja. Kalau Kak Pila itu kayaknya PNG, jadi langsung tempel. Kita hapus dulu, hapus nih. Nah setelah itu teman-teman kan ini ada nih 3D shape ini ya, kelihatan ya 3D shape ini ya, kelihatan ya. Nah ini kita pencet, kita enable. Wah ini parah lagi sih. Ya. Jadi itu nanti aduh nggak kebentuk lagi. Udah mending nyari yang PNG woy. Iya, gara-gara nggak ada PNG saya. Jadi aduh ngebug lagi. Gara-gara nggak ada PNG saya. Ini deh, aku ada PNG sih. Logo tapi. Ntar. Kita ini. Itu hasil. Kau tahu nggak guys? Ini aku sedikit cerita aja ya. Ini aku ngebuat kayak gini tuh bukan yang ngebuat, bukan saya. Itu klien minta. Parahnya. Itu pengen ngebuat kayak gini, tapi gambar kayak gini tuh screenshotan. Tahu sendiri kalau screenshotan tuh jadinya gimana? Pecah kan? Habis itu suruh ngedesain dibuat kaos kayak gini. Ya namanya desainer itu harus mikir otak kan gimana biar bisa jernih, biar bisa ini dibuat vektor atau gimana. Dan alhamdulillah juga karena berpikir saya yang insya Allah alhamdulillah ini ya akhirnya terwujudkan dan alhamdulillah udah cair. Oke jadi buatnya gini guys. Ini shape saya enable tadi. Waduh. Nah, waduh. Jadi nah, kita aturnya tuh di sini. Gelapnya. Wah ini tuh. Jadi aturnya ini tuh atur ininya, atur apa namanya arah. Jadi bisa diperhatikan ya, ngatur-ngaturnya gimana. Rotasi ini tuh, atur muternya. Nah kalau like angel itu dilihat apa namanya cahayanya itu dari mana atau dari samping sebelah sini. Jadi ada cahaya kayak ada efek cahaya gitu. Intensitas ya untuk
terangnya, shadow, terus lihat itu. Nah setelah itu ini terlalu panjang. Setelah itu kita centang. Nah nanti itu jadinya kayak gini. Tapi ini gara-gara nggak dapat, gara-gara apa namanya 3D shape-nya itu nggak dapat, jadinya pecah deh. Nah tapi nanti jadinya anunya apa triknya tuh kayak gitu. Ya nggak Kak Bila? Iya. Nah gitu guys. Jadi triknya kayak gitu tadi. Kalau pengen buat yang agak blur gitu. Nah nanti kejadian blur tuh. Kalau opacity-nya kita kurangin. Tuh. Jadi kayak kita masukin sini. Jadinya bukan blur hitungannya. Tapi kayak apa ya. Inilah. Apa namanya. Burem. Terus itulah. Nah, itu untuk membuat kayak gitu. Nah selebihnya ini tuh elemen-elemen aja. Blur gerakan ya benar. Blur gerakan. Bukan blur ini ya. Nah setelah itu. Mungkin dari desain ini udah oke lah. Sip. Setelah itu kita lanjut ke punyanya Kak, ini nih. Kak, siapa tadi? Punyanya ini nih. Innallaha ma'asabirin. Ini tuh bukan habis simpan. Nah, bagusnya ini tuh. Kemarin kan aku tanya kan kemarin. Karena ini tuh apakah ini tuh pakai ini semua? Pakai Pixel Lab semua? Nah, katanya ya. Setelah itu ada tambahan dikit dari Canva. Nah, aku bukan yang kelarang ya. Tapi apa namanya? Aku cuma ini aja. Kemarin cuma nanya bener apa enggak. Soalnya desain Canva sama Pixel Lab ataupun yang lain tuh beda gitu. Apa kalau aku sendiri ya itu beda gitu, kayak dari Photoshop ataupun Illustrator itu aku mandangnya itu kayak ada satu hal yang oh ini Illustrator nih. Oh ini Pixel Lab nih bisa nih. Oh ini Canva ini modelannya gini tuh. Nah, itu kemarin kenapa aku bilang kayak gitu karena ya salah satu itu efek-efek cahayanya gitu. Jadi kalau emang efek cahaya itu efek cahayanya di Pixel Lab sama Canva itu beda. Jadi apa gimana? Ya intinya ya sebenarnya boleh kalian tuh pakai Canva, tapi bagusnya karena kita pelajaran di Pixel Lab ya kita fokusin ke Pixel Lab aja. Jadi semua itu pure ke Pixel Lab. Bukan larang, karena emang desain itu bisa di mana aja. Jadi nggak cuma pakai satu aplikasi. Tuh, boleh kalau pakai ditambahin ke Pinterest pakai PixArt itu biar fotonya keren itu gak apa-apa. Nah, ini yang aku pengen tunjukin di sini. Itu yang pertama gimana cara kita ngebuat apa namanya? Ini tuh elemen-elemen ini ya. Ini tuh elemen PNG semua. Nah, jadi udah punya elemennya sendiri. Jadi kalau kalian mau minta Kak Yuki aja insya Allah dikasih. Kita spill semua. Nah, ini itu elemen-elemen udah PNG jadi tinggal tempel aja, nanti paling dikurangin opacity-nya atau bagaimana gitu. Jadi ini udah efek-efek blur, elemen-elemen blur gitu. Saya itu yang kedua yang mungkin teman-teman pengen lihat itu gimana cara kita ngebuat ini nih HP-nya. Nah ini nih yang perlu kita bahas nanti. Kita bahas sekarang deh. Oke, jadi yang pertama kalau ini cara aku ya, cara aku kan ada beberapa cara. Contoh kalau bisa pakai lebih simple itu teman-teman screenshot media sosialnya, setelah itu cara mockup HP itu dimasukin udah bisa. Tapi kalau pengen kita agak ini, kalau membuatnya agak lebih lama dan nggak mau ribet, lama terus ribet. Jadi gini, jadi teman-teman udah cari dulu mentahan HP-nya. Kita bisa cari di Pinterest. Mentahan HP. HP gitu kan. Nah, nanti kan keluar kayak gini nih. Nah, usahakan cari yang backgroundnya hijau ataupun warnanya beda. Biar nanti kita tuh hapus backgroundnya gampang. Nah, contoh kan ini tuh warnanya putih kan. Oke, kalau bisa pakai yang warnanya lain lah. Biar apa nanti tuh biar hapusnya gampang. Sebenarnya bisa aja nggak apa-apa. Tapi ya bisa aja sih. Hijau juga bisa. Green screen. Biar nanti jadinya green screen.
Contoh oh, ini deh hijau, kita download. Ini biar tuh tahu, teman-teman tuh tahu gimana proses ngedesain gitu guys. Ngedesain itu memang tidak mudah, walaupun cuma tempel-tempel itu otaknya juga mikir guys. Nah itu gini, kita hapus eraser color, kita pilih warna hijau. Nah, jadi kan gini. Nah, kalau teman-teman pengen agak, karena ini masih ada agak hijau-hijaunya, teman-teman bisa tambahin ke inner shadow. Inner shadow biar warnanya agak, nah biar hijau-hijaunya agak hilang lah. Ini aja, nah hilang. Setelah itu kita masukin media sosialnya kita. Caranya gimana bos? Kan kita screenshot tuh media sosialnya kita. Nih. Untuk ini kan, kita screenshot. Setelah itu kita balik lagi, slap, kita masukin. Oke, kita sesuaiin ke HP-nya. Pertama gini, ngilangin hijau-hijau yang nempel tadi gimana? Pakai eraser color, bos. Nah, gini, ini kan, ini eraser color nih. Nah, sama di inner shadow tadi dimatiin. Nah, caranya kan ini hijau nih, full hijau nih. Setelah itu kita eraser color. Nah, kita enable kan, kita jangan, bentar. Nah, setelah itu kita pilih warna. Tadi itu kalau otomatis tuh warnanya putih. Jadi kita pilih aja ini, yang tengah ini, yang samping tanda warna itu. Kita pilih warna hijau. Kita centang. Nah, setelah itu warna hijaunya yang hilang. Nah, ini kan masih ada, di samping-sampingnya masih ada warna hijau-hijau nih. Kalau aku kecilin tuh, kayak gini. Itu kita bisa akalin, kan pakai inner shadow. Shadow ini. Jadi inner shadow itu, shadownya itu di dalam objek. Kita pakai hitam aja biar sama kayak yang samping-sampingnya. Kalau kita ke blue tadi, dan setelah itu udah kelihatan gak ada hijau-hijaunya kan. Nah, beda. Setelah itu gimana? Udah ya Kak, siapa tadi? Zikri. Nah, setelah itu kita bisa masukin. Nah, kita masukin, kita pasin. Setelah itu kita taruh di belakang HP-nya. Nah, kemarin teman-teman kalau ada yang nanya gimana cara gesernya tuh gini ya. Tinggal langsung geser aja, kita pencet yang ada titik-titik ini, kita pencet, kita taruh bawah. Nah, setelah itu kan ini gini. Kan kalau nanti ada, seandainya ada yang apa namanya, yang mungkin melebihi batas. Yang melebihi batas itu kayak keluar gitu loh. Nah, ini kan gara-gara nggak keluar aja. Tapi kalau seandainya keluar kayak gini, tuh kadang keluar gini ya, kadang kan ada yang begini tuh. Nah, begini nih. Nah, teman-teman tuh bisa akalin, gimana cara ngakalinnya? Pakai draw. Kita pencet dulu. Setelah itu kita pakai eraser aja, karena ini kecil. Eraser. Kita pasin aja. Tadi kan cuma gesek samping-samping sini doang. Udah cuma kita samping-sampingnya doang aja. Kita samping-sampingnya doang aja. Sama sini. Nanti kita checklist. Nah, nanti hilang. Kalau kurang ya tinggal kita tambahin lagi. Nah, yang kurang. Tuh. Hanya itu. Kalau udah, kita pasin dulu. Kalau udah, kita centang. Nah, kalau bagusnya kita kasih shadow lagi biar keren. Warna putih. Oh, salah. Bukan ininya. Tapi ininya. HP-nya. HP-nya kita kasih shadow warna putih. Biar apa? Biar keren aja, biar kece gitu. Kita kurangin bos. Nah, teman-teman, ini aku pengen kasih tahu juga.
kalau teman-teman itu ngebuat itu ya, shadow ya terutama ya, itu jangan terlalu pekat banget gitu. Contoh kalau hitungnya pekat banget, habis itu opacity-nya nggak dikurangin, burst radiusnya nggak dikurangin, itu nanti jadinya kayak apa ya? Hitungannya alay gitu. Maksudnya apa ya? Hitungannya itu kayak over aja. Jadi kalau teman-teman kayak contoh gini kan, shadow hitam gitu. Ini deh gambar ini, kita kasih shadow warna hitam gitu. Nanti itu jadinya kayak apa namanya? Apa namanya? Kayak over lah shadownya. Jadi teman-teman bisa kurangin dikit ataupun ganti warnanya agak opacity di shadownya itu dikurangin biar push radiusnya gitu. Jadi biar nggak terlalu ini banget. Itu doang. Saran aku kalau pakai shadow. Nah setelah itu kalau pengen HP-nya ini, setelah itu kita checklist aja keduanya ini. Kita gabungin. Oke. Nah udah jadi. Setelah itu kalau kita pengen bentuk-bentuk ini, nah ini materi baru nih yang kemarin belum sempat di ini. Nah kalau pengen bentuk-bentuk itu gampang teman-teman. Nah, ini kan bentuk ya. Ini tuh maksudnya bentuk gimana? Ini tuh kan ada agak ke samping, agak ke nggak lurus gitu ya. Nah itu teman-teman bisa pakai perspektif. Nih perspektif ini nih. Nih perspektif. Nih. Nah jadi teman-teman bisa pencet perspektif. Nah kita enable aja. Jadi teman-teman tuh kalau ini tuh bisa salah. Yang ini. Nah setelah itu kita perspektif. Nah kita enable. Nah itu tuh kita bisa berubah gini tuh bentuknya. Enggak serong gini lah. Mana lah. Itulah gitu. Jadi enggak monoton. Nah sesuai ya. Buat gini juga bisa. Agak gini. Nah, itu juga bisa. Tinggal kita sesuaiin aja. Kita agak gini. Itu juga bisa agak mengkok gini. Kayak gini nih. Dia bisa tuh. Kan jadinya kan lebih 3D. Bukan 3D sih. Kayak enggak lurus aja. Itu teman-teman masih shadow juga bisa. Shadow tuh. Nah jadinya untuk buat HP itu kayak gitu. Buat HP-nya di media sosial. Nah, kenapa aku buat materi, salah satu kenapa aku pakai alasan buat materi media sosial ya untuk HP-nya ini biar teman-teman itu kayak contoh buat HP apa media sosialnya itu ada HP-nya gini itu di ini tuh ya salah satu cara lah trik ya untuk ngedesain kalian bisa lebih oke gitu. Nah itu dari contoh kita buat HP tadi yang ini. Nah, coba aku pengen tanya teman-teman dari desainnya Kak Yuki ini ada nggak yang mau ditanyain ataupun yang pengen buat kayak gitu tapi nggak tahu gitu ya? Coba ada nggak? Kita buka suara. Kalau ada yang pengen kesulitan, bukan kesulitan, kayak nggak tahu trik ini caranya bikinnya gimana gitu. Nah kita sekalian bongkar nih, karena mumpung kita lagi mereview dan juga membongkar trik-trik di desainnya orang itu gimana gitu. Nah, ini bisa teman-teman yang nggak tahu bisa teman-teman tanyain, yang nggak bisa. Yang bagian bawah bang. Bagian bawah. Iya Yang itu. apanya? Yang pink-pink itu loh bang. Itu kan kayak apa namanya? Nggak kontras gitu loh. Jadi halus banget nyatu. Caranya gimana? Oh, yang ini, yang apanya? Warna pink kayak gradient itu. Iya pokoknya dari Innallaha ma'asobirin. Ya daerah situlah. Oh ya. Nah itu teman-teman yang kalau teman-teman nggak tahu itu namanya pakai gradient shape. Nah gradient shape. Nah caranya gimana? Gampang banget teman-teman. Nah yang pertama kalau itu gimana buat transparannya ya itu sebenarnya bukan transparan sih. Tapi ya ini ada dua kemungkinan. Kalau nggak transparan ini tuh warnanya itu di apa? Ditambahin apa namanya akunnya itu. Jadi kayak buat elemen gitu. Jadi dikurangin opacity-nya. Nah caranya gini. Kalau pengen ngebuat ya. Nah itu kita bisa ke shape. Shape ini ya kotak. Setelah itu
kita ukur dulu gedenya. Sekali lagi kalau ngukur gedenya shape itu di sini aja. Di menu ini. Jangan kita checklist habis itu kita baru atur. Nanti jadinya bakal buruk. Ya segi warnanya ataupun gimana. Jadi saya saranin itu dari sini kalau pengen bagus. Contoh kita pakai yang atas deh. Saya itu ada gradient nih di bawah. Ada gradient. Itu kan ini ada, nah sebenarnya itu nanti jadinya kayak gini. Menunya itu kayak gini. Nah, kita pengen buat tuh gini. Ini kan ada 2 warna ya. Gradient 2 warna itu ya kita pencet yang ini. Yang hitam putih. Setelah itu kita tambah. Ini sampai tambah ya, tambah warna ini. Kita tambah set. Nah, kan ini untuk milih warnanya apa. Nah, jadi teman-teman bisa ini tadi pakai warna pink gitu, yang ini warna pink. Nah, warna pink ini contoh. Warna pink oke. Warna ungu. Nah, setelah itu yang sampingnya yang warna putih ini kita pencet dulu kalau pengen ganti. Kita pencet warna putih ini, setelah itu kita pilih color dan ini paling bawah transparannya itu kita turunin. Ya, paham ya? Kita turunin, kita oke. Nanti jadinya gini nih. Tuh. Jadi tinggal kita atur lagi. Mana nih pinknya segini nih. Tahu checklist udah. Kita taruh bagian tengah udah. Ini jadinya. Gimana? Sampai sini? Ada yang perlu ditanyain lagi atau masih bingung? Haris? Paham. Oh ya, paham ya. Sip. Oke, setelah itu dari sini mungkin ada teman-teman lain yang pengen nanya untuk desainnya ini. Ada gak? Sebelum kita skip desain yang lain. Ya insya Allah nggak ada ya. Aman. Jadi teman-teman setelah itu tinggal pengembangannya aja gimana cara teman-teman tuh pengen ngebuat desain di media sosial. Oke, setelah itu ini kemarin kan ada referensi desain-desain yang aku dari Pinterest yang kita buat ya. Nah, kayak ini tuh punya kemarin seperti ini. Nah, ini sebenarnya bagus nih. Jadi cara ngebuat ini tuh gimana? Ini bagus nih sebenarnya. Ini tuh sebenarnya kayak yang ngebuat Kak Fikal dulu. Ya enggak Kak Fikal yang awal itu. Ya enggak? Dulu yang sama ya kayak Om Fikri ya. Yang dulu kayak kalau aku sebut tuh apa ya? Namanya tuh desain website lah gampangannya lah. Itu Iya, pernah by design. itu Kak Fikri dulu tuh pernah bikin yang model gini. Nah, itu caranya gampang. Ya pengen begitu ya. Ini tuh kemarin juga dibuat dari punya Aska juga enggak sih? Kemarin tuh sedikit ngebuat juga ya. Ada yang ngebuat. Mana nih? Ya ada yang buatnya sih. Ini tuh siapa ini? Buat Mio ya Kak Lia Fauzia. Nah ini kalau ini Kak Lia Fauzia ada nggak Kak Lia Fauzia? Ada ya? Oke ada. Kita akan ini tuh sebenarnya minimalis, simple. Dan ini aku pengen nanya aja. Ini tuh terinspirasi dari desain di Pinterest, ya enggak sih? Ya enggak, Kak Lia? Lia tadi tidur bang. Oke, kalau soalnya aku dulu pernah lihat-lihat tuh ada yang kayak gini. Tuh, ya sama lah, sama. Ya bagus banget. Jadi maksudnya gimana? Jadi teman-teman tuh kalau pengen ngedesain itu perbanyak cari inspirasi dan kalau bisa sama itu nggak apa-apa. Tinggal kita edit dikit aja. Kalau pengen nambahin gimana itu bisa banget. Nah, oke kita akan sedikit spill. Tapi sebenarnya ini tuh nggak perlu di spill, nggak apa-apa karena itu gampang banget. Kalau teman-teman pengen membuat tuh kita bisa. Nah, atau kemarin tuh oke, kita akan bahas 2 itu di sini. Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu kan kita siapin dulu nih background warna, color, kita pilih warna, kita pilih putih tadi kalau putih. Nah, setelah itu tinggal kita taruh aja, kita bikin shape. Karena ini tuh putih, dikasih putih semua itu gampang. Ini putih, ini kan putih ya. Setelah itu kita kasih stroke.
stroke itu garis tepi. Kita tambahin 1, 2, 3. Biasanya tuh 3 kalau enggak 4 kalau ada shape-nya. Biar ketara. Nah, 4 deh. Nah, kayak gini. Itu masih kurang ketara. Kita bisa edit lagi, tambahin stroke-nya mungkin 7. Nah, kayak gini nih. Kalau kita radiusnya kan kita bisa ya pakai sini. Ya biar sampingnya bengkok. Tuh. Udah. Nah, tadi kan ada efek shadow-nya. Shadow-nya teman-teman tuh bisa langsung aja pakai shadow. Setelah itu shadow-nya diapain? Di brush radiusnya dienolin atau dikasih dikit aja kalau enggak 1 atau 2. Setelah itu offsetnya kita agak ke kanan dikit, itu kita bawah dikit set. Nah, kalau kelihatan ini tebel banget, teman-teman bisa yang ini warna hitam ya, kita tambah terus kita kurangin opacity-nya ini. Oke, nah jadi bagi gini, tinggal copy aja, taruh bawahnya. Terus cara buat lingkarannya gimana? Tinggal kita shape lagi. Dari lingkaran, habis itu kita stroke-nya kita samain tadi stroke-nya 7. Itu kita atur di mana? Ke sini. Udah jadi. Nah, keren ini nih. Setelah itu udah tinggal kita kalau pengen kalau bagusnya tadi sih sebenarnya ya. Bagusnya tadi sih kalau saran aku itu dikasih tekstur background. Jadi gimana? Tekstur backgroundnya itu kita import. Contoh tadi kan kita udah screenshot nih. Nah, ini aja kita fullin gini. Habis itu kita fullin gini. Setelah itu kita taruh paling bawah. Setelah itu opacity-nya kita turunin. Nah, ini kayak ada ininya aja. Biar belakangnya itu nggak sepi. Jadi nih biar di spill dikit lah. Ada teksturnya gitulah intinya. Kalau enggak, itu teman-teman bisa. Kalau cara lain kalau gini enggak terlalu bagus ya mungkin teman-teman bisa di blurrin. Jadi contoh langsung aja kita blurrin pakai PixArt ataupun aplikasi lain juga bisa. Nah, kalau pengen bagus, kita pencet ini. Setelah itu kita pakai efek. Setelah itu kita blur. Kalau udah kita checklist, kita save. Kita balik lagi ke Pixel Lab. Atau enggak yang belakang ini kita hapus. Tambah lagi. Belakang ini kita ganti yang blur. Setelah itu kita taruh yang paling bawah. To back gini. Kalau enggak kayak gini. Malah lebih elegan. Nah, warnanya kita sesuaiin aja. Warnanya. Kalau pengen warnanya kalau pengen ya gini sih bagusnya sih. Kalau nanti warnanya kita samain ke belakang nanti jadinya jelek. Nah, tinggal shadow-nya kita ganti warna putih juga bisa. Atau warna biru sesuai desainnya sesuai desain belakang itu lebih bagus. Nah, ini biar nggak sepi aja. Biar biar sekali lagi biar nggak sepi atau warnanya kita samain yang kayak warna biru belakang itu bisa tuh gini biar elegan gitu loh guys. Nah gitu. Namun cara yang ini tadi, nah yang mana tadi kan yang ini tadi. Nah cara yang ini tadi itu kan juga gampang ini tuh sebenarnya. Kita ini tadi yang blur pertama. Ini kan blur gini nih sebenarnya nih. Yang belakang ini kan blur ya. Itu tinggal kita kasih shape. Nah, kalau shape-nya hilang, tinggal kita cari aja kita kunci. Itu hapus saja. Hapus, juga hapus. Nah, kita kunci ini. Kunci aja. Nah, setelah itu kita pilih shape. Kita pilih shape ini. Nah, ini kita kunci aja yang ini. Biar enggak jadi pilih shape.
Setelah itu kita atur nih. Kalau itu agak bengkok ya kita bisa bengkokin di sini guys. Radius, sekali lagi radius kita sesuaiin aja seenaknya kita. Tuh, tinggal kita atur aja gimana enaknya. Ini juga bisa. Oke. Nah itu ini kita hapus, kita singkirin dulu. Nah setelah itu tinggal kita atur deh tata letaknya. Nah kayak gini kan tinggal kita kalau ini tuh cara gampangnya ya itu kita bisa ini karena tadi itu warnanya putih jadi mode di Instagram kan bisa diganti tuh, bisa warna putih bisa warna hitam. Nah itu ganti warna putih, habis itu apa kita tempelin di sini tuh bisa, atau kalau enggak ya kita pilih import si foto ini, kita masukin ini nama ini, oke seperti ini tuh. Terus itu kita hapus warna hitam, tapi nantinya enggak ini sih, wah nanti jadinya enggak bagus. Jadi ya bagusnya sih ini, bagusnya di mode di Instagramnya dipilih warna putih biar nanti tuh menyatu gitu. Nyatu, karena ini tuh hitam. Jadi gimana? Caranya gimana? Tinggal kita Instagram, kita pilih mode pusat akun. Mode mana sih mode? Angkat favorit, kasih komentar. Mana mode? Langsung di search aja bang. Oh iya. Oke. Di gelap kita sistem nonaktif. Nah, oke. Nah, tinggal kita screenshot lagi, masukin lagi. Jadi di sini tuh emang cuma tempel-tempel. Cuma otaknya yang nggak bisa ditempel. Harus mikir itu. Jadi di sini tuh sebenarnya, nah tinggal gini, kan udah jadi selesai. Nah makanya kemarin kan ada yang ini nih, ada yang nanya nih, bukan nanya sih, ada yang ini gimana sih cara mau bikin gimana ya, bingung gini. Nah, ini kenapa juga aku buat gini juga biar teman-teman itu ke kreativitasnya itu muncul gitu. Mau buat apa ya? Jadi yang dipentingin di desain itu kreativitas, gimana teman itu ngebuat desainnya. Nah dengan itulah saya itu biar wah ini ada yang bingung tuh berarti aku tuh apa ya, berhasil gitu cari apa biar teman-teman itu mikir ke kreativitasnya gimana. Jadi di desain itu yang diperhitungin, yang apa yang dinilai itu ya ke kreativitasan. Ya itu. Jadi kalau teman bingung atau kita ini yang belum selesai ya. Nah ini cara Instagram membuat ininya gimana ya, searchnya ini. Kita bisa pakai step, kita ukur gimana segini, oke. Terus radiusnya kita turunin, oke. Kalau pengen kita kasih shadow juga boleh, shadow warna biru ataupun apa, sesuaiin tema lah kalau pengen ngebuat tuh ya, jangan seenaknya sendiri. Dengan tema teman gini, kalau biru ya biru semua gitu, kalau hijau ya hijau semua gitu. Jadi jangan merah putih, jangan warna-warni lah intinya. Ya, kalau jelek ya dihapus aja kalau jelek. Nah kalau kita cari setnya tinggal bisa kita pilih ataupun kita bikin sendiri juga bisa. Kita pilih warna lingkaran, kita taruh situ. Aduh, ya gini ya. Set. Itu kita pakai stroke. Kita hapus saja opacity-nya. Tambahin stroke. Ini. Itu udah gini. Pertama gini ya, habis itu tinggal dikasih
garisnya bisa kita pakai ini, kayak yang kotak ini, kita kasih warna hitam. Oke, kita bengkokin. Nah, kita pasin, udah jadi. Nah, cursornya itu bisa kita buat gitu, atau kita bisa nyari juga bisa. Kan tadi kan begitu caranya. Nih. Aduh, salah. Nah, itu kan kayak gitu bikinnya. Foto juga bisa. Kalau itu tuh kayaknya icon sih, nggak ngebikin sendiri, aku yakin. Udah icon ditempel gitu. Nah, itu kalau ngebuat kayak gini guys. Ya agak elegan sih, lumayan. Simple elegan. Saya itu yang lain yang aku set juga. Itu aku kemarin ngasih yang perlu kita bahas itu mana ya? Yang yang ini guys. Yang ini. Nah, yang ini nih. Biar objek kita itu timbul kayak di feed Instagram gitu. Keren ini. Ini tuh kalau teman-teman pengen tahu sebenarnya ini tuh mainnya tipografi ya, tapi bisa dimainin dikit-dikit di desain yang bisa kita buat tuh. Nah, itu caranya ngebikin feed Instagramnya itu. Itu kita bisa cari di Pinterest. Sama lagi feed Instagram gitu. Saja. Mentahan feed Instagram. Nah, yang modelan kayak gini nih yang bakal kita cari. Nah, gini nih. Kan ada banyak tuh ya. Bisa kita contoh pengen ngambil yang ini, ya udah kita ambil aja, ngapain. Kita unduh. Itu kita balik lagi ke lab. Kita nggirin dulu. Yang belakang. Kita matiin. Nah, setelah itu kita masukin tadi desainnya. Ini kita hapus color. Ini kayaknya juga ngambilnya ini deh kayaknya deh. Sama kayaknya warnanya juga ngambil di Pinterest. Burem soalnya. Kita eraser color warna hitam, kita pilih warna hitam. Ya oke. Oke, setelah itu biar kelihatan bagus kita shadow. Tuh kan juga shadow kan teman itu yang ini apa yang itu desainnya itu. Nah, setelah itu tinggal kita masukin desain kita. Contoh dulu kan kita udah buat Kak Safira ya. Nah, mumpung ada yang ini sih. Mana dulu? Siapa tuh? Nah, aman ya galeri gue isinya aman, desain kalian galeri gue. Nah, tinggal kita Bisa tampal aja. dikatain nggak? Jangan Safira terus toh. Biarin. Nah, kalau bisa kita, walaupun kita kasih struk juga bisa, itu kan dikasih struk tuh. Kita gedein aja struknya putih atau apa. Tuh, kita kasih shadow juga bisa, nggak apa-apa. Tuh, jadi intinya ya kreativitasnya kita bikin gimana tuh. Nah, kita sesuaiin aja pasin. Kalau enggak, itu teman-teman kayak gini kan. Itu caranya bisa ada dua. Pertama, mungkin ini ya. Ini kan kalau caranya kan ini ada cara yang lebih efisien sih, maksudnya bukan efisien, kayak caranya itu lebih recommended lah. Jadi kalau ini kita hapus saja shadownya. Jadi itu gini guys, ini desainnya kita copy, kita samain. Yang belakang ini kita taruh belakang, yang ini ya belakang ini ya, yang satu ini kita taruh paling belakang. Nah, belakang objek itu kita samain, itu kita kasih ini masking. Nah, kita enable. Oke.
Itu karena ini tuh pakai apa namanya, struknya matiin. Nah jadinya gini, lalu kita sesuaiin lagi biar pas set. Nah keren kan, jadinya itu lebih ada di belakang habis itu muncul gitu loh. Maksudnya gitu loh, ini tuh kan di belakang habis itu sininya tuh muncul tuh, jadi nggak motong tuh, jadi lebih efisien gitu loh bilang tuh, itu guys. Coba dari sini, dari desain tadi yang kita buat, ada gak pertanyaan nih buat dari teman-teman? Karena udah jam 9, parah lama banget ternyata. Oke, jadi teman-teman sampai sini ada pertanyaan nih gak? Silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya Atau kalau mungkin malu untuk membuka speakernya, boleh diketik juga gitu ya. Aku, karena udah jam Monggo, 9 nih. aku Yuk, bang. ayo. Oke, Faris Rahman. Sebentar tak kirim WA nih. Oke, silahkan. Teman yang lain kalau mau nanya juga silahkan, nggak apa-apa, langsung aja. Udah tak kirim bang. Oh, ini sih salah dong bos. Mana bos? Waduh, ada chatnya Yuki. Oke. Ini rekod ya bang. Oke. Oke, ini ngebuat ini tuh. Oke. Boleh kan bang. Oke, gampang. itu. Gampang. Kita eksekusi guys. Pakai cepet Main aja. shadow. Oke, kita itu tuh mainnya gini. Pertama kan udah kasih warna ya, warnanya udah ya. Oke, pertama kita kasih shape, ngebuat bentuknya dulu. Tuh ngebuatnya bentuknya gini, kan warnanya samain ya sama latar belakang yang pertama. Yang kedua, kalau udah kita radiusnya ini kita sesuaiin lah radiusnya gimana. Setelah itu kita checklist aja dulu. Ini nggak kelihatan ya, jangan di ini. Habis itu kita shadow, kita enable shadownya, kita geser paling pojok ini 23, samain lah 23. Nah gini. Habis itu kita agak transparanin. Saya itu yang kedua, kita pilih ini, kita taruh tengah-tengah dulu karena itu shadownya ada 2. Jadi kita pilih copy, kita taruh tengah-tengah, tapi yang shadownya yang satu lagi ini kita pindah, kita ganti warna agak putih ataupun warna agak habis itu kita sebaliknya ini, sebaliknya juga. Aduh kebanyakan. Nah kayak gini. Habis itu kita bisa pilih warnanya agak ini aja biar kelihatan. Nah ini bikinnya itu kebanyakan sih shadownya, maksudnya shadow. Bentar, gimana tadi sih? Nah iya benar kayak gitu. Jadi bikinnya shadownya ini ke lebaran. Bukan harus radiusnya. Itu seolah-olah ininya shadownya itu ada 2. Gini sebenarnya bikinnya tuh. Gini. Ini gara-gara warnanya putih aja. Kita gabungin aja setelah itu. Biar nggak goyang-goyang. Itu mainnya shadownya 2 mainnya. Ya. Shape yang dibolak-balik itu. Bisa juga dibolak-balik. Jadi ya bisa gini. Atau cara gampangnya kita copy lagi. Tapi hasilnya jelek, jangan di copy, mendingan buat lagi. Jadi hampir sama sebenarnya. Bikinnya itu kayak gitu. Nah ini kan shadownya tuh belakang, shadownya lagi di sini. Kalau enggak, caranya itu gini. Cara kedua, itu cara pertama ya. Cara kedua, set. Nah
Cara kedua, kita nggak usah kasih shadow, tapi kita mainnya copy. Ini warna putih nih, udah. Bisa kita copy, kita taruh di belakangnya, tapi dengan warna yang color warna biru. Itu kita shadownya kita gedein, shadow samain radiusnya. Ini tuh mainnya di shadow biar kelihatan blurnya. Shadownya main shadow itu. Ini shadownya kurang bawah. Down. Nah, kurang bawah ini. Nah gini. Ini kan hampir agak sama kayak tadi. Ini kita copy yang ini. Kita ganti, kita balik aja gini nggak apa-apa, gampang. Setelah itu kita ganti warnanya, warna shadownya ganti warna agak hitam deh. Nih kita taruh belakang nih. Nah, kurang lebih kayak gitu guys. Nah ini desain kurang lebih kayak gitu. Nah gitu, kurang lebih kayak gitu. Ini tinggal mainnya shadow, tapi gara-gara tadi ada agak berwarna, ada warnanya bukan putih gitu maksudnya, jadi lebih kelihatan gitu, lebih kelihatan. Bang. Apa? Itu di merger dulu nggak sih? Apanya? Seingatku tuh dulu shadow pertama bayangan hitam, habis itu ditambah set pertama bayangan hitam, shadownya habis itu nambah set di copy setnya tadi, terus kayak dibalik di merger dulu baru di Merger gimana? baru diganti shadownya jadi putih. Maksudnya merger gimana? Di merger digabungin set satu sama Oh set digabungin, ya bisa aja. belibet nih. Caranya itu ada banyak, tergantung Imajinasi. maksudnya bukan imajinasi, kayak kita tahu langkahnya yang sama gitu. Ini tuh kalau hasilnya udah sama itu bisa struk. Jadi itu begitu guys. Mainnya shadow. Dua bisa digabungin gitu. Kurang lebihnya gitu. Ini nanti jadinya. Kalau dulu aku ngeliatnya kayak gitu, tapi kan ada banyak caranya. Jadi intinya itu mainin shadow itu. Shadownya di opacity-nya dikurangin gitu. Untuk membuat kayak gitu. Tinggal disamain aja semuanya. Disamain ke sama yang lain. Shape itu kan shape bentukan itu di ini. Iya kayak gitu. Kalau kita lihat tuh, itu kan yang sebelah sininya itu kan gak ada shadow, karena memang shadownya itu cuma ada dua, dibuat dua ke samping kiri sama kanan itu. Coba dari situ ada lagi nggak sebelum kita akhiri? Sekarang tanggal berapa bang? Yes, andang coba balik langsung. Ini coba sih. Oke, jadi gimana guys? Sampai sini ada enggak pertanyaan sebelum kita akhiri nih? Karena udah jam 21.12, aku harus ada acara ini guys. Acara apaan tuh? Juga biasa. Keken acara bang.
Tapi dari tadi belum bisa. Silakan, Karel silakan. Akbar. Kurang. Tele itu lah. Tanya aja. Silakan kalau mau nanya. Atau kalau mau Oke. nanya ke Bang Ali, apa ke Bang Fahri boleh. Oke, jadi gimana pertanyaannya? Cukup bang. Halo Bang. Cara ganti nama Google. Halo. Nama Google. Nama Google gimana guys? Gampang nama Google lo. Bukan ini ya. Bukan apa namanya. Kalau bukan emailnya tuh, kalau email nggak bisa diganti. Kalau nama Google bisa. Ya, ganti nama Google. Ini bukan desain asem. Astagfirullah. Oke, jadi karena nggak ada pertanyaan malam hari ini, saya sebagai mentor pada malam hari ini, saya terima kasih kepada teman-teman yang lain. Monggo. Oke, baik, terima kasih semuanya, teman-teman semuanya sudah menyimak materi pada malam hari ini.